Selamat malam, ya berjumpa lagi bersama saya Hendra Wardana. Ya, kali ini kita bincang-bincang sharing dari saya adalah mengenai mental block. Ya, mental block itu adalah sesuatu doktrin persepsi yang salah, tapi bagi pikiran bawah sadar tidak salah ya. Yang dianggap benar oleh pikiran bawah sadar yang bertolak belakang dengan sebuah keinginan. Ya, yang bertolak belakang dengan sebuah keinginan. Kenapa saya berkatakan bertolak belakang ya? Mental block itu semacam punya keyakinan di dalam pikiran bawah sadarnya yang ketika secara sadarnya si pemilik tubuh menginginkan sesuatu bertolak belakang dengan keyakinannya. Itulah namanya mental block. Contoh ya. Dia berkeinginan untuk menjadi orang sukses, orang kaya. Tapi mental blocknya, sebuah doktrin yang salah di dalam dirinya yang menjadi keyakinan bagi dirinya bahwasanya orang kaya itu tidak baik. Orang kaya itu bisa membuat serakah. Bila kaya nanti malah membuahkan harta yang banyak, menghasilkan harta yang banyak, nanti anaknya bisa perang untuk memperebutkan hartanya ketika nanti dia sudah meninggal. Kan pernah dengar seperti itu kan, teman-teman? Jadi, kaya itu malah membuat susah ketika nanti Anda di liang kubur, anak-anaknya perang nanti terhadap perebutan harta itu tadi gitu. Oke, itu. Itu sebuah doktrin yang salah. Oke. Kedua, eh, seperti begini. Eh, kalau miskin itu lebih cepat masuk surganya daripada orang kaya. Orang kaya itu nunggunya 500 tahun. Itu pernah dengar kan? Jadi berebut-rebutlah kita berlomba-lomba menjadi miskin. Oke. Banyak lagi yang membuat kita jadi ngeblok ya. Karena kita mendengarnya pada saat itu waktu masih kecil, bahwa ketanam banget ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Apalagi cari uang itu susah nak. Jadi kamu harus jaga uang, simpan uang baik-baik, cari uang itu susah nak. Bener? Pernah dengar itu? Oke. Dan ada lagi sebuah ceramah yang maaf ya mungkin ini boleh dikatakan tidak memberdayakan ya. Tapi ini mohon maaf ya, bukan saya mendiskreditkan ceramah, tapi ini bagi orang yang mendengarkan malah jadi semacam doktrin yang salah. Contoh, manusia yang diciptakan oleh Allah itu beragam-ragam, berbeda-beda, beragam dan takdirnya keberagaman takdir juga pada masing-masing manusia itu. Ada yang ditakdirkan kaya, dengan kaya baru bisa mengingat Allah. Ada yang ditakdirkan dengan miskin baru bisa mengingat Allah. Ya, jadi sungguh tidak adil rasanya. Ada orang sengaja dikayakan baru ingat Allah, ada orang sengaja dimiskinkan oleh Allah baru supaya bisa mengingat Allah. Jadi kalau kaya, tiba-tiba alam bawah sadarnya mempercayai kalau kaya nanti kamu jadi tidak ingat Allah. Terus alam bawah sadarnya ngajak miskin baru bisa ingat Allah. Nah, kayak gitu. Itu sebuah ceramah yang tidak memberdayakan. Ya, kita ini adalah punya hak kaya karena kita diciptakan dari zat yang maha kaya. Jadi yang membatasi kita jadi kaya itu adalah pikiran kita. Seperti ibaratnya rezeki yang maha luas ini yang dibentangkan oleh Allah seperti air di laut, kita tinggal mengambilnya pakai air botol mineral. Ya. Kita bisa ambil yang luas itu rezekinya, kita ambil pakai sebotol aja misalnya. Nah,
Sebotol itu penuh kita ambil. Tapi sayangnya kalau kita punya mental block, itu botol tuh ujungnya tuh ujung botol, mulut botol itu ditutup sama tutup penutup botol. Terus Anda mau ngambilnya bisa nggak? Nggak ada air masuk sedikit pun. Yang membuat ngeblok itu adalah pikiran kita, itu tutup botolnya. Seperti itu. Begitu teman-teman. Dan banyak yang lain. Ada kisah seorang ibu melarang anaknya berdagang. Karena anaknya difokuskan untuk belajar saja. Nggak usah berdagang. Karena fungsi tugas kamu sebagai anak adalah belajar, kewajibanmu. Kalau soal jajan biar mama yang memberi. Padahal anaknya punya bakat dagang tuh. Dari hasil lukisannya dia bisa menjual kepada teman-temannya satu lembar lukisan 500 rupiah kek, 1000 rupiah kek. Yang penting itu bisnis. Tapi dilarang oleh mamanya. Dan anak itu dilarang oleh mamanya sampai sudah besarnya dia jadi nggak bisa berdagang. Karena sudah ada larangan oleh mamanya yang dia patuhi. Dan pernah dia mencoba untuk berdagang dan akhirnya gagal. Karena mental blocknya di situ. Nah, bahayanya kalau mental block itu tanpa sadar loh, teman-teman. Ada saja yang membuat kita tuh jadi gagal. Ketemu, terulang lagi, gagal lagi. Naik dikit, jatuh lagi. Naik dikit, jatuh lagi. Kadang-kadang tanpa kita sadari, yang membuat kita jatuh itu adalah mental block yang senang dengan kemiskinan gitu. Yang anti dengan kekayaan. Yang tidak senang dengan uang. Tidak suka dengan uang. Kalau kita nggak suka dengan uang, ada aja caranya uang itu pergi dari diri kita. Satu, ditipu orang. Dua, kalau berbisnis selalu gagal-gagal. Kena investasi yang bodong. Dibawa lari orang. Ada saja. Membuat kita tuh jadi hilang keuangannya. Karena uang tuh pergi. Ada saja pikiran bawah sadar kita tuh menjatuhkan kita lagi. Mempertemukan dengan frekuensi orang yang bohongi kita. Jadi kayak gitu. Aneh ya? Ya kayak gitu. Itulah mental block. Melarang kita jadi kaya. Pernah dengar nggak lagu dangdut yang tidak memberdayakan? Aku adalah orang termiskin di dunia. Pernah dengar? Itu zaman dulu punya tuh lagu. Itu hati-hati loh dengarnya itu. Anda menyanyikan itu jadi doa. Karena menyanyi itu juga doa. Ya, banyak contoh dari nyanyi-nyanyian yang tidak memberdayakan kita ikut nyanyi. Itu bahaya. Lagu, saya tidak perlu sebutkan nama kelompok bandnya. Dia menyanyi, ya kan? Setahun kemudian istrinya meninggal. Ada nyanyian juga dari seorang cewek. Dia menyanyi, suaminya meninggal. Artis cewek, dia menyanyi, suaminya meninggal. Nggak lama kemudian. Nggak lah, kira-kira setahun, 3 tahun, 4 tahun baru terjawab dari isi nyanyinya. Kan bahaya itu teman-teman. Nah, apalagi? Nah, mental block itu adalah sebuah keyakinan dasar di dalam diri kita yang terdoktrin, tertanam sejak lama, itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi kalau ada sebuah program baru yang masuk, kalau bertentangan, akan dia tebas. Dan dia mengajak alam bawah sadarnya dengan seluruh tubuh yang ada untuk menolak itu program yang baru itu. Program lamanya adalah senang dengan kemiskinan. Anda ikut motivasi. Sukses, semangat Anda, termotivasi, Anda semangat sekali. Anda ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Begitu Anda sudah kerja, nih, pikiran bawah sadarnya nggak sesuai nih. Kita kan senang miskin, ngapain kaya? Kita dimiskinkannya lagi. Bahaya kan? Jadi buat Anda yang masih punya mental block untuk urusan ini, motivasi sampai gosong pun Anda, sampai berdarah-darah Anda mendengarkan motivasi sampai gosong pun Anda. Kalau mental block belum diberesin, sulit untuk naik lagi. Pasti akan dijatuhkannya lagi. Maka itu harus diberesin dulu teman-teman. Seperti
seorang gadis yang melihat ayahnya kasar. Udah besarnya dia ketemu sama cowok yang model kasar semua. Karena dia berpikir cowok tuh wajar mah kasar seperti ayah saya gitu. Jadi ketemu sama cowok yang kasar, suka aniaya, masih pacaran tuh udah aniaya, udah gampar-gampar gitu. Ya kan? itu perlu diberesin. Perlu teknik pemaafan, teknik forgiveness. Ada lagi orang yang senang dengan kemiskinan tadi hidup sederhana yang penting bahagia, hidup miskin yang penting bahagia. Tak doain aja sekalian, tambah miskin biar tambah bahagia ya. Begitu teman-teman. Jadi saya sudah ketik artikel kemarin menceritakan itu hanya ingin membuka cakrawala kita bersama aja. Mungkin ada teman yang kena seperti itu yang sengaja saya kenakan biar sadar ya. Sengaja saya kenakan. Dan saya juga mengenakan pada diri saya sendiri. Mental block kita ini bisa jadi lebih dari satu. Bisa jadi lebih dari satu. Memang banyak, bisa saja. Anda pernah dengar keluar dari zona nyaman, motivator saja sudah memberikan sugesti, memberikan doktrin yang salah. Motivator aja sudah memberikan doktrin yang salah. Dan kita mengeluh-elukan, membuat seolah-olah itu adalah sebuah pernyataan yang benar gitu. Sebuah motivasi, inspirasi yang benar. Contoh, keluar dari zona nyaman. Begitu keluar dari zona nyaman, Anda nggak nyaman. Anda seperti Anda sudah memancarkan sebuah kegalauan. Aduh, kalau nggak dapat gimana nih? Itu hancur Anda. Bukan tambah kaya, tambah nyungsep. Ya. Kalau ada istilah teknik bakar kapal, ya kan? Jadi tidak ada tempat untuk berenang, Anda harus struggle to survive, disitulah Anda bisa sukses. Iya, kalau Anda pejuang, kalau Anda yang tidak punya kemampuan, ya nyungsep. Bahaya. Yang benar adalah memperluas zona nyaman. Bukan keluar dari zona nyaman. Salah itu. Kalau menurut saya. Menurut yang lain nggak tahu ya. Kalau menurut saya. Kalau Anda ingin mengikuti memperluas zona nyaman, ikuti. Kalau Anda ingin coba keluar dari zona nyaman, karena orang sukses itu banyak cara ya untuk mencapai puncak. Ada yang pakai apa namanya itu? Eskalator. Ada yang pakai tangga manual. Anda mau pilih mana? Pakai tangga manual atau eskalator? Nah, kayak gitu. Lebih enak yang pakai nyaman lah, nggak mengeluarkan tenaga. Naik eskalator ya kan? Seperti itu. Hidup ini adalah perjuangan. Itu juga salah. Hidup adalah anugerah, maka berbahagialah. Dengan bahagia kita malah dapat tuh datang rezeki. Sukses itu butuh perjuangan. Sukses itu butuh kerja cerdas. Bukan perjuangan. Sukses itu harus berdarah-darah. Waduh, sakit dengarnya. No pain, no gain. Ya kan? Itu juga. Saya juga dulu penganut bahasa itu karena saya kan lama-lama belajar ya teman-teman. Bukan berarti kita ini ya memang semua level itu harus kita lewati teman-teman. Semua level itu harus kita lewatin. Level pada saat sakit-sakitan ya, udah ngerasa ini motivasinya kan seperti ini, no pain no gain. Tidak ada sakit, tidak ada kemenangan kan gitu. Tidak ngerasa no pain, no gain. Kan gitu. Jadi harus sakit-sakit baru kita jadi champion gitu ya. Kalau apa yang kita yakini seperti itu maka terjadi. Kan membentuk sebuah keyakinan dan Tuhan berserta prasangka seseorang. Kita yakini ya jadi. Memang begitulah adanya. Hukum Pareto juga. Kalau misalnya hukum Pareto bertemu 10 orang closing 2 gitu kan. Bertemu 10 orang closing 2.
itu adalah sebuah pembenaran dari orang yang tidak mampu closing banyak. Jadi dia buat hukumnya seperti itu si Pareto. 10 dapatnya 2 gitu. Kenapa nggak 10 closing 9? Bisakah terjadi? Bisa. Kalau Anda punya keyakinan seperti itu. Jadi kadang-kadang keyakinan itu yang kita dapatkan dari sebuah pembelajaran buku-buku motivasi jadi membentuk sebuah keyakinan. Dan Anda yakin jadi begitulah Anda jadi akhirnya mendapatkan ke sebuah kesuksesan itu harus berdarah-darah. Akhirnya setiap 10 orang dapatnya 2. Sedikit banget. 10 Anda prospek dapatnya 2. Sedikit banget. Karena Anda punya keyakinan seperti itu. Nggak sadar kan? Anda sudah punya keyakinan seperti itu. Coba rubah keyakinannya. Kan Allah kan berserta prasangka seseorang. Berbaik sangka lah bahwasanya kalau bisa bertemu 10, closing 11. Nggak mungkin. Siapa yang ke 11? Bertemu 10, closingnya 9. Yang satu penolakan, ya karena sesuatu hal, ya karena dia belum ada rezeki, ya kita terima. Jangan sampai 10 banding 2 closingnya. Apalagi banding 1, 10 closing 1. Aduh, capek sekali Anda. Dan saya juga sudah merasakan capeknya seperti itu, teman-teman. Waktu saya dulu jadi agen asuransi. Saya meyakini itu, sebuah keyakinan itu terproyeksi dalam saya beraktivitas sehari-hari selama itu. Saya prospek sebanyak-banyaknya dapat 1. Kayak gitu jadinya kan. Jadi benerlah adanya kalau sukses itu jadi butuh perjuangan. Bener, jadi semuanya itu jadi berkait-kaitan. Berkait-kaitan loh. Itu sebuah kesimpulan yang salah. Jadi si Pareto itu membuatkan pembenaran karena dia nggak mampu closing banyak, itu aja. Kalau Anda kalau Anda berkeyakinan kan, kalau namanya kita sudah hakul yakin Allah itu berserta prasangka seseorang, kenapa kita nggak berprasangka yang baik-baik saja? Jadi setiap ada inspirasi, motivasi yang masuk kepada Anda, coba Anda telaah dulu kata-katanya. Bisa dipakai nggak? Jangan-jangan nanti ketika Anda memakainya, membentuk sebuah keyakinan bagi diri Anda. Dan Anda akan mengikuti keyakinan itu. Kadang-kadang motivator yang dulu-dulu itu ya juga memberikan doktrin yang salah. Bener. Kalau zaman dulu mungkin bener ya. Makin kesini orang udah makin merasakan levelnya sudah mulai naik, spiritualnya seperti naik. Oh ya, yang ini nggak usah dipakai dulu. Ini nggak zamannya lagi. Zaman di dulu mungkin boleh dikatakan benar kali ya. Zaman dulu masih dipakai itu sebuah kebenaran. Tapi sekarang udah enggak. Zaman digital sekarang teman-teman. Jadi kerja nggak perlu sukses itu perlu perjuangan, nggak usah. Di rumah saja. Internet. Nggak pakai perjuangan berdarah ya. Ada orang sukses dari bisnis online. Di rumah saja kerjanya. Ada, teman-teman. Makanya semuanya itu harus pakai ilmu, teman-teman. Kita semua sini belajar. Saya juga masih belajar. Bukan saya nggak belajar, teman-teman. Saya haus akan ilmu loh. Ya, ini bentar lagi saya kedatangan peserta hipnosis saya yang kebetulan dia hebat dalam internet marketing. Saya ingin bertukaran ilmu sama dia. Apa yang saya ada, saya sharing ke dia. Apa yang dia ada, saya mau tarik. Gitu. Ya begitu. Ilmu nggak ada habis-habisnya. Dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya. Anda mau jemput atau tidak? Anda mau jemput atau tidak? Atau Anda biarkan saja? Nah, semua orang di luar sana sudah berlomba-lomba untuk menjemput itu ilmu, teman-teman. Ya. Jadi, buat teman-teman, jika merasa hidup Anda sudah berupaya, sekeras sekuat tenaga Anda masih begitu-gitu terus, ada yang perlu dicek. Saya juga ngecek kok. Dalam keseharian saya juga suka ngecek pada diri saya sendiri. Ngecek. Masih ada nggak mental blocknya? Kadang-kadang saya bermeditasi, saya menanyakan pada diri saya sendiri, apa kendala saya menemukannya, dan saya katarsis. Proses pendamaian, forgiveness, dan buang. Ganti program baru. Seperti itu, teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang ada mental blocknya, yang hidupnya gitu-gitu terus, dan Anda sudah berusaha, masih begitu lagi, udah berusaha, masih begitu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, itu terus, Anda perlu curiga. Jangan-jangan ada mental block Anda di sana. Oke, bagaimana cara mengatasi mental block? Anda boleh berlatih sendiri. Anda bisa lihat di YouTube lah ya. Kalau Anda ingin di-coach di kelas Premier, Anda bisa ikut juga di kelas Premier, saya bantu. Oke, teman-teman, itu aja sharing dari saya yang sedikit ini. Ambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Buang yang buruk, ambil yang manfaat. Salam transformasi. Terima kasih.